Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Lebih semangat. Oke, jawabannya kalau Ibu nanya masih semangat, luar biasa. Oke, diulangi. Masih semangat, Luar biasa. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Hidup siap, Bro. Sebelum kita mulai belajar kepada hari ini ada berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya hari ini Ibu mau tanya, ada yang nggak masuk? Kalau ada yang sakit, hadir semua. Ada semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah semuanya sehat-sehat semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kepada anak-anak semua, tolong perhatikan di sekitar kalian. Lihat masih ada sampah, tolong bersihkan. Dan tolong yang tidak berhubungan dengan pelajaran dunia disimpan dulu, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, masih ingat ada pembelajaran minggu yang kemarin? Tentang larutan masih ada ingat? Masih, Bu. Masih. Apa itu larutan? Silakan, Neng Erli. Larutan adalah suatu campuran yang homogen, Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain ada yang tahu apa itu larutan? Sama, Bu. Oke, betul. Jadi larutan itu adalah campuran homogen antara dua zat atau lebih. Nah, baiklah, untuk pembelajaran hari ini bisa dilihat di depan kita akan belajar tentang apa? Teori asam basa. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Sebelumnya Ibu mau ngasih kalian lihat video. Silakan lihat. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah nggak membersihkan koin? Membersihkan koin yang penuh dengan kotoran, bisa jadi itu kotoran yang berasal dari logam dan sebagainya. Kalian pernah nggak mencucinya dengan air? Nah, dengan air dia lebih bersih nggak? Dia bisa bersih. Pernah nggak kalian membersihkan koin dengan sabun? Mana yang lebih bersih, sabun atau air? Sabun. Itu sudah bersih sempurna atau masih ada kotorannya? Masih ada. Nah, selanjutnya kalian pernah nggak membersihkan koin menggunakan yang namanya lemon? Pernah, Bu. Pernah? Pernah. Nah, mana yang lebih bersih antara air aja dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan lemon? Lemon. Ya, lemon. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Karena lemon bersifat asam. Bagus, Ulin. Karena lemon bersifat Asam. Nah, dari yang sudah Ibu tanyakan tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi, kenapa koin itu bisa bersih dengan menggunakan lemon? Silakan, Ruslan. Kalau menurut saya, kenapa koin tadi bisa bersih menggunakan larutan asam atau lemon? Yang pertama, sifat-sifat asam itu kan korosif itu, Bu. Ya. Nah, bisa membersihkan logam-logam yang menempel atau karat dan lain sebagainya. Prosesnya misalnya itu, Bu. Oke, bagus sekali kepada Ruslan. Kita beri aplaus untuk Ruslan. Jadi, karena logamnya itu adalah basah, maka jika kita membersihkannya dengan menggunakan lemon yang bersifat asam, maka dia akan bersih dengan sempurna. Jadi basahnya asam menetralkan basa yang ada pada koin. Bella, jadi hari ini kita akan belajar tentang asam basa, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mempelajari pengertian asam basa, teori asam basa, indikator asam basa, dan juga kita akan mempelajari tentang pH asam kuat dan basa kuat dalam larutan asam dan basa. Lanjut.
Nah, di sini ada yang tahu apa itu asam? Silakan Neng Erli duluan. Asam adalah senyawa yang memiliki rasa masam, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa melengkapi? Emi, ya silakan Emi. Selain itu, asam juga memiliki pH lebih kecil dari 7. Bagus sekali. Jadi asam adalah senyawa yang mempunyai rasa asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Nah, sekarang basa. Apa itu basa? Ayo, ada yang tahu? Kurnia, silakan. Basa yaitu dia yang memiliki pH lebih dari 7. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu, Silakan Ruslan. ya basa itu pertama dia mungkin rasanya pahit, kemudian menyerap dari uranium ketika dalam air. Oke, bagus sekali. Jadi, basa itu adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Selain itu, dia biasanya mempunyai rasa yang pahit dan strukturnya biasanya licin dan pH-nya lebih besar daripada 7. Oke, sampai sini paham kan semuanya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teori asam basa. Di sini ada 3 teori. Yang pertama itu ada teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut Lewis. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu asam basa menurut Arrhenius? Ya, Neng Erli, silakan. Jadi Bu, kalau asam menurut Arrhenius dia melepaskan ion H+, sedangkan basa menurut Arrhenius dia melepaskan ion OH-, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Neng Erli. Betul ya, jadi asam itu menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+, sedangkan basa dia akan melepaskan ion OH-. Sekarang itu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan Agnes. Menurut saya, Bu, kalau asam itu adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa itu adalah yang menerima proton. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk Agnes. Benar ya, jadi asam itu dia memberikan proton, sedangkan basa dia menerima proton. Nah, selanjutnya teori asam basa Lewis. Ini adalah kebalikan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ada yang bisa? Nah, Emi, silakan Emi. Kalau menurut saya, menurut Lowry itu, Bu, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor protonnya. Oke, bagus sekali. Benar jawaban dari Emi. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih. Ada yang tahu contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ruslan, silakan. Contohnya ya jeruk nipis, lemon, cuka, terus banyak itu asam yang lain-lainnya. Terus kalau basa, sabun, deterjen, sampo. Oke, itu tadi contoh asam dan basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain yang disebutkan Ruslan, Ibu tambahkan, jadi asam itu selain yang tadi yang disebutkan juga ada aki. Aki itu juga termasuk asam, dan basa itu seperti tadi sabun, deterjen dan sebagainya. Nah, Ibu mau tanya, jadi untuk mengetahui itu asam dan basa, apakah bisa kita gunakan, bisa kita lakukan dengan cara merasakannya atau mencicipinya? Bisa lagi ya. Ya menurut saya Bu, kalau asam sebagian atau beberapa bisa, contohnya asam dari makanan atau buah-buahan. Kalau asam yang lain seperti HCl dan lain sebagainya itu berbahaya. Terus kalau basa, menurut saya nggak bisa dicicipi dengan indera perasa karena sifatnya ya berbahaya juga bagi tubuh. Ya, benar sekali. Jadi semua jenis asam dan basa tidak semuanya itu bisa kita identifikasi dengan menyicipinya atau merasakannya. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi semua jenis asam dan basa? Ayo, Neng Erli. Dengan menggunakan indikator, Bu. Betul sekali. Jadi dengan menggunakan indikator asam dan basa. Nah, jadi indikator asam dan basa itu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan yang di belakang? Clara? Oke, bagus sekali. Jadi tepuk tangan untuk Lara. Indikator asam basa itu ada 2, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Ada yang bisa menyebutkan apa aja indikator alami? Yang lain, saya Ruslan, yang di belakang di pojok. Nah, Elsa, silakan. Unit
sepatu. Bunga sepatu. Jadi indikator alami dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan seperti kunyit, bunga sepatu, kolbu, dan sebagainya. Nah, indikator buatan. Ayo, ada yang tahu apa aja indikator buatan? Regina, silakan Regina dulu. Indikator universal, indikator lakmus. Oke, kertas lakmus, bagus sekali. Jadi indikator buatan itu ada kertas lakmus, ada dua. Ada yang tahu apa aja? Wih, Kertas lakmus merah sama biru. kertas lakmus merah sama kertas lakmus biru. Jadi prinsipnya kertas lakmus merah itu kalau kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan warnanya tetap merah. Jika kita masukkan dalam larutan yang bersifat basah, maka warnanya berubah menjadi biru. Dan sebaliknya kalau indikator kertas lakmus biru, jika dia asam maka berubah menjadi warna merah. Sedangkan kalau dia basah Tetap biru. tetap biru. Oke, benar sekali. Sebelumnya Ibu mau kasih saya lihat video. Bentar. Perhatikan ke depan, ini ada video. Nah, bagaimana jika di dalam larutan asam kita tambahkan suatu basa? Perhatikan. Oke, dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan? Neng Erli, silakan. Dari video kita tahu Bu bahwa pH-nya tadi rendah itu jadi 7, berarti dia jadi netral Bu. Oke, bagus sekali. Jadi benar menurut Neng Erli bahwa jika dalam larutan asam kita tambahkan basa, maka pH-nya akan menjadi netral atau 7. Dan sebaliknya, jika larutannya basa kita tambahkan asam, maka netral. Oke, lanjut ya. Lanjut ke perhitungan asam basa. Di sini kita akan lanjut itu menghitung pH asam dan basa. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pH? pH? Silakan Semna. Derajat keasaman. Oke, bagus sekali. pH itu adalah derajat keasaman suatu larutan asam atau basa. Jadi untuk menghitung pH dari asam, kita menggunakan rumus yaitu H+ sama dengan konsentrasi dikali dengan valensi asam. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Ada Srido? Ada Bu di sana Bu. Kursi. Ada Bu di sana kursi. Oke, di sini ada soal, perhatikan ke depan. Itulah pH larutan dari 100 ml HCl dengan konsentrasi yaitu 0,01 molar. Langkah yang pertama yaitu kita uraikan HCl. HCl jika terlarut dalam air dia akan menjadi ionnya itu H+ tambah Cl-. Selanjutnya kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu H+ M kali valensi asam. Ya. Berapa konsentrasinya? 0,01 molar. 0,01. Valensi asamnya berapa? 1. 1. Jadi 0,01 atau sama dengan 10 Oke. Selanjutnya kita cari pH. Rumus pH min log H+. konsentrasi H+. Min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Jadi pH-nya adalah 2. Oke, selanjutnya kalau yang buka LKS halaman 15, di sana ada soal perhitungan asam basa. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 1 menit.
Oke. Soal nomor 14 itu soalnya agar diperoleh larutan dengan pH 3, volume air yang harus ditambahkan dalam 250 ml H2SO4 0,18 molar adalah ada yang bisa jawab? Bagaimana bisa? Bisa, Bu. Ada kendala? Ini bisa? Bisa, Bu. Gampang, Bu. Bisa. Yang di belakang bagaimana? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau maju berapa jawabannya? Atau langsung kasih tahu berapa jawabannya? Bu. Berapa? 8,75. 8,75. Oke, bagus sekali. Jadi jawabannya yaitu 8,75. Sampai di sini semuanya paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya juga sudah sebentar lagi sudah habis. Untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini dulu. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ruslan, silakan Ruslan. Ibu, asam tadi sudah dijelaskan bahwasannya dia mempunyai sifat-sifat yang pertama itu pH-nya di bawah 7, kemudian bersifat korosif, kemudian basa tadi dia mempunyai sifat licin, pahit. Kalau untuk asam tadi dia yang pasti rasanya asam, kemudian sebagian bisa dirasakan dengan indera rasa. Kalau basa tidak bisa semua, kemudian rasanya pahit, pH-nya di atas lebih besar dari 7. Kemudian untuk menghitung pH asam kuat dan juga basa kuat itu kita menggunakan rumus min log konsentrasi H+ atau H+ kayak konsentrasi H+ sama dengan M dikali variasi asam. Oke, terima kasih kepada Ruslan yang telah menjelaskan kesimpulan untuk hari ini. Baiklah untuk pembelajaran minggu berikutnya kepada anak-anak tolong dipelajari mengenai hidrolisis garam. Terus untuk tugas di rumah itu kan ada soal yang sambungan dari soal yang tadi masih di halaman 15 sampai halaman 16. Tolong dikerjakan di rumah. Minggu besok dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Oke, untuk hari ini demikian pelajaran kita. Jangan lupa semuanya tetap semangat, jaga kesehatan. Sekarang karena ada wabah penyakit, jadi kita harus tetap hati-hati dan menjaga kebersihan. Oke, baiklah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Alfulaila Arianti dengan NIM 022. Di sini saya sebagai observer akan mengomentari dari minggu tadi saudari ini, di mana pertama untuk penampilannya sudah cukup bagus. Nah, cuman untuk di bagian awal, di sini saya akan berkomentar di bagian awal ketika guru masuk. Guru sudah bagus dalam pendekatan ke siswa, cuman di sini ada sedikit miss di mana setelah guru bertanya bagaimana kabar siswa, terus guru seolah kayak bertanya lebih formal, di mana guru tadi memerintahkan siswa untuk membersihkan sampah yang ada di bawah, terus menaruh hal-hal yang kurang penting. Itu menurut saya kalau bisa agak dikurangi, karena seharusnya kita sebagai guru lebih ke pendekatan kepada siswanya, kayak kita bertanya apakah tadi malam belajar apa, lebih ke hewan gitu, nah kepada siswa, jadi siswanya juga nggak tertekan. Nah, untuk pada bagian persepsi dan motivasi, guru juga telah mengkaitkan materi yang akan diajarkan dengan pengalaman siswa. Tadi guru telah bertanya apakah siswa itu pernah membersihkan koin atau logam yang kotor dengan air, sabun, dan lemon. Dimana siswa tadi juga telah merespon mereka pernah melakukannya, berarti telah mengkaitkan sesuai dengan pengalaman siswa, sudah bagus. Terus untuk mengajukan pertanyaan yang menantang itu juga sudah ada dari yang pertanyaan yang
mudah sampai ke sulit, berarti lebih bervariasi ya. Jadi pertanyaannya tidak hanya yang mudah-mudah saja, tapi ada juga yang sulit. Itu juga sudah bagus. Nah, guru juga telah mendiskusikan materi prasyarat, di mana guru bertanya kepada siswa apakah masih ingat materi yang sebelumnya, dan siswa juga telah merespon masih ingat, yaitu tentang larutan. Nah, itu juga sudah bagus, berarti siswanya paham. Dimana juga guru telah menyampaikan tujuan di mana siswa dapat mengetahui pengertian dari teori asam basa, terus indikator dari asam basa, serta pH dari asam basa. Nah, itu juga sudah ada, guru tadi menjelaskan. Selanjutnya untuk guru juga telah menyampaikan materi sesuai dengan tujuan. Dimana tadi juga di PPT sudah dijelaskan itu sama dengan tujuan yang telah disampaikan oleh guru. Terus mengkaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan dan kehidupan nyata tadi sudah ya, yaitu dengan koin yang dibersihkan dengan air, dengan sabun dan lemon. Karena guru tadi juga memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana, itu juga sudah bagus ya, dimana tadi guru bertanya kepada siswa bagaimana mengidentifikasi pH dari suatu larutan, itu juga sudah cukup bagus. Terus guru juga memancing siswa untuk bertanya, itu juga sudah bagus. Dan memfasilitasi siswa untuk mengamati, tadi ada video ya, video pH, dimana tadi pH itu dijawab oleh siswa, dimana jika asam dan basa itu ditambahkan maka pH-nya akan netral. Nah, itu juga siswanya sangat aktif ya dalam pembelajaran, sudah bagus. Nah, cuman untuk kekurangannya tadi saudari ini kurang dalam menguasai tempat ya. Jadi gimana tadi saudari ini hanya berada di depan tetapi tidak berjalan ke samping atau ke belakang melihat apakah siswanya memperhatikan siswa tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga Pranandika dengan NIM 14. Di sini saya juga sebagai observer. Nah, saya akan mengomentari itu penampilan Vini sebagai seorang guru. Nah, yang pertama tadi Vini sudah cukup baik mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Juga dia juga menyampaikan materi persyarat dengan baik, menurut saya juga sangat baik. Nah, terus dia juga menyampaikan pertanyaan yang menantang seperti mengapa koin lebih bersih bila dicuci dengan lemon. Jadi menurut saya di sini siswa lebih berpikir nalar untuk berpikir bagaimana bisa koin ini dicuci dengan lemon secara bisa bersih gitu kan. Nah, terus di sini juga Vini sudah menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa, terus materi yang diajarkan juga sesuai dengan tujuan yang diajarkan. Terus guru sudah melakukan interaksi antara siswa, itu sudah cukup baik. Terus guru sudah menguasai materinya dengan baik. Guru di sini juga menaikkan materi dengan pengetahuan yang relevan seperti kehidupan nyata yang seperti tadi menanyakan kepada siswa seperti contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini menurut saya itu sudah baik karena di sini bisa membuat siswa ini lebih mengetahui apa saja contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga tadi guru juga memberikan video itu untuk diamati oleh siswa ini cukup baik karena video tersebut dapat membantu pengetahuan siswa dalam mempelajari materi asam dan basa ini. Terus di sini guru itu mungkin kekurangannya ya kurang memancing siswa untuk bertanya sehingga tidak ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Seharusnya kan guru ini memancing siswa agar siswa ini bertanya kepada guru sehingga ada hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Nah, guru juga kurang menguasai ruangan kelas dan pendekatannya dengan seorang siswa itu juga kurang. Seperti guru itu banyak di dekat meja di depan gitu, nggak ngelihat siswanya. Jadi menurut saya itu kurang. Jadi kedepannya bisa lebih baik untuk menguasai ruangan kelas. Saya kira cukup.